Aku, Salim, ya kan, memang untuk pemberitaan media yang ada di Indonesia sampai saat ini juga bisa menjadi sebuah informasi yang sangat valid, akurat, terkait dengan perang antara Israel dan Palestina. Dan pemberitaan media di Indonesia ini, saudaraku Salim, bahwa di sana masih konflik, masih Hamas masih menyerang Israel dengan roket-roketnya. Apakah masih terjadi perang? Apakah roket-roket Hamas ini masih uh, menyerang Israel, dan juga apakah ini karena perang agama atau perang dengan teroris atau seperti apa gitu, Salim? Ya, sekarang ya, puji Tuhan perangnya sudah berhenti. Puji Ya. Tuhan. Tapi puji Tuhan ya. Dan roket-roket sudah berhenti. Tidak ada roket dari jalur Gaza ke Israel ya. Tapi ini masalah dari tahun 1948 dimulaikan dari tahun 1948. Ya, sebelum tahun 1948 tanah Israel, tanah suci dikuasai oleh mandat Inggris. Ya. Seperti Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Dijajah artinya. Ya. Iya. Dijajah. Ya, oleh Belanda. Jadi Indonesia menjadi merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merdeka. Kenapa merdeka? Ya. 17 Agustus? Karena 17 Agustus ulang tahun saya. Selamat ulang tahun. Tahun berapa kamu lahir? Hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Aduh, puji Tuhan. Ya. Saya lahir tanggal 14 Mei. Ulang tahunnya Israel. Nah. Saya 14 Mei. 14 Mei. Ya, saya 14 Mei. Ya. Bagus. Sama dengan ulang tahunnya Israel. Ya, tahun 1948 Israel menjadi merdeka. Jadi penduduk kota Yerusalem yang timur ya adalah atau orang yang tinggal di situ adalah orang Arab. Orang Arab bermajoritas Islam. Ya. Dan minoritas Kristen. Orang Arab juga bisa Kristen. Ya. Bukan saja Islam. Ya. Ya. Itu bukan agama. Kalau saya berbahasa Arab, ya, saya bahasa lahir, saya bahasa Arab, tapi saya orang Kristen. Oh ya. Tapi saya orang Kristen. Saya bisa juga bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani, ya. Tapi saya orang Kristen. Ada orang Arab juga yang beragama Yahudi. Itu buat orang Indonesia susah mengerti bahwa ada orang Arab yang agamanya Yahudi, agama Yahudi tapi mereka bahasanya Arab. Arab itu bahasa. Ya, bukan agama. Kalau agama itu Muslim. Iya. Dan Yahudi. Agama Muslim, Kristen dan Yahudi tinggal di kota Yerusalem. Kalau orang Kristen minoritas, seperti saya dan keluarga saya, kita tinggal di Yerusalem, Yerusalem Timur. Yerusalem Timur sekarang dikuasai oleh Israel dan kami di rumah berbahasa Arab. Ya, di jalan berbahasa Ibrani. Ya, dan masalah Palestina antara Israel antara Palestina. Yang terjadi sekarang ini ya. Bukan masalah agama. Bukan masalah agama. Masalahnya itu tanah. Iya. Masalah tanah, ya. Masalah tentang tanah, bukan agama. Orang Palestina dan orang Israel masuk perang sering ya. Itu bukan kali yang pertama perang terjadi ya. Itu mungkin yang kelima di jalur Gaza. Ya, Gaza tempat Gaza, jalur Gaza adalah jalur panjangnya 60 km saja.
lebarnya sekitar 40 kilometer. Jadi itu tempat kecil, ya, tidak luas. Dan di dalam jalur Gaza tinggal 2 juta orang. 2 juta orang Palestina. Orang Palestina ya. Yang atur jalur Gaza adalah partai namanya Hamas. Oke? Ya, Yang menguasai jalur Gaza adalah partai namanya Hamas. Ya, Pendeta Toberian sudah ingat Bethlehem dikuasai oleh otoritas Palestina. Ya, ya, dan masih ingat bertemu dengan polisi Palestina ya, di mana ada gambar Yasser Arafat dan ya, itu otoritas Palestina. Ya kita berdoa untuk Israel. ya, baik, Salim. Jadi terima kasih buat infonya dan datanya, faktanya bahwa yang terjadi di Israel dan Palestina bukanlah soal agama, betul ya, Salim? Bukan agama. Iya, pada saat ini juga senang dan saya juga baru paham ternyata ada orang Arab yang Yahudi. Nah, saya pikir tadi Yahudi ini bangsa, ternyata Yahudi ini agama. Iya, saya pikir tadi Agama. Iya, saya pikir tadi Yahudi ini bangsa atau orang, ternyata Yahudi ini adalah agama. Alkitab, bangsa Yahudi. Itu benar, Pak Pendeta. Dalam Alkitab, Bangsa. bangsa Yahudi disebut bangsa Yahudi. Aha. Ya, karena agama Yahudi itu agama yang pertama. Iya, iya. Dasar iman Kristen, ya itu agama dari agama Yahudi. Karena mereka bangsa Yahudi disebutkan dalam Alkitab, tapi kalau orang Yahudi sekarang, Yahudi kalau mengatakan Yahudi itu agama. Untuk sekarang ya, untuk Seperti sekarang. agama Kristen, seperti agama Muslim atau agama Yahudi. Israel. Ya, bangsa Indonesia orang yang sangat rendah hati, sangat mereka imannya besar, datang dari jauh untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus di Tanah Suci, di Israel, di Bethlehem. Mereka mau melihat iman besar. Saya suka membawa rombongan dari Indonesia karena saya melihat dan mengalami iman. Kalau saya mengalami iman mereka yang datang dari jauh untuk berkunjung ke Tanah Suci, iman aku bertambah juga. puji Tuhan. Iman saya menjadi lebih. Puji Tuhan. Saya diberkati juga dari orang Indonesia karena saya melihat dan mengalami bagaimana iman mereka sebesar, ya, dan datang ke sini. Dan saya yang tinggal di sini, saya bingung, bagaimana orang yang datang dari jauh iman mereka besar, ya, dan saya suka menceritakan cerita Alkitab, ya, saya membantu mereka untuk melihat tempatnya dan menceritakan dan menjelaskan Alkitab. Alkitab menjadi hidup. Amin. Tanah Suci. Amin. 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 Baik, Salim, pada hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih, senang bisa diskusi pada malam hari ini, dan tentunya di Israel ini sore hari ya. Di Israel sudah sore. Sore ya. Sudah sore di Israel. Ya, kalau di Jam 4 sore. Indonesia sekarang jam 9 malam untuk di Kalimantan di saya. Indonesia ini ada 3 bagian waktu. Indonesia Barat jam 8 malam, untuk di Indonesia Tengah jam 9, Indonesia Timur jam 10 malam. Jadi ada 3 pembagian waktu. Dan kami juga senang sehingga kita bisa berbagi kesaksian yang sangat membangun iman. Kami yang dari Indonesia datang ke Israel, iman kami terbangun. Dan ternyata ini pengakuan hebat dari seorang Salim, seorang warga negara Israel yang mengakui bahwa iman Salim juga terbangun karena melihat kami datang jauh-jauh dari Indonesia
untuk datang beribadah meningkatkan iman. Ini sebuah pengakuan yang hebat dari seorang sahabat saya, Salim Musalam, yang warga negara Israel pada malam hari ini. Sekalipun kita berjauhan, tapi saya percaya bahwa kita dekat, kita keluarga, kita saudara di dalam Tuhan. Untuk itu, Amin. Israel adalah sahabat Indonesia dan Indonesia adalah sahabat Israel. Puji Tuhan. Ya, untuk itu saya minta Tuhan, amin. saya minta Bapak Pendeta Timotius Harfo untuk berdoa. Ya, Saudara Salim, saya senang ketemu dan kami akan berdoa juga untuk keluarga dan untuk istrinya yang akan melahirkan ya. Kira-kira kapan melahirkan? Ya, Agustus, bulan Agustus. Saudara tanggal 17 ya. Ya, Puji Tuhan. 17 Agustus Ayo kita juga. berdoa. Ayo kita doa ya. Sekarang kita doa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami sangat bersyukur dan bersukacita karena Engkau mempertemukan kami atas inisiatif dari Saudara Topirian, sehingga kami dapat bertemu dengan Saudara Salim Musalam dari Israel, Pak Joni juga, sehingga kami dapat berbincang-bincang, terutama kami dapat menikmati persekutuan yang indah. Ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, khususnya untuk Saudara Salim Musalam, supaya keluarga ini Tuhan berkati, nikahnya, rumah tangganya. Terutama kami ingat untuk istrinya yang hamil berat untuk menunggu kelahiran anaknya, diperkirakan bulan Agustus yang datang. Kiranya Tuhan memberkati supaya kelahiran dapat terjadi dengan normal, bahkan dengan sejahtera. Tapi kami juga berdoa untuk negara Israel yang saat ini sedang konflik dengan Hamas, dengan Palestina. Kami doakan kiranya Tuhan membuka jalan perdamaian. Mengucap syukur karena perang 10 hari yang lalu sudah berhenti saat ini menurut keterangan Saudara Salim. Dan kiranya Tuhan Engkau tolong buka jalan untuk mereka hidup dalam damai sejahtera. Namun di atas segala sesuatu, dialah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan berkati negara Israel, berkati orang-orang Palestina, supaya mereka juga dapat mengerti bahwa Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapak, terima kasih banyak, berkati Saudara Topirian yang telah memfasilitasi kami dapat berjumpa pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kerinduan Saudara Salim untuk mengunjungi Indonesia, Tuhan buka jalan supaya kelak kami dapat bertemu denganmu. Terpujilah nama Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19 yang berkepanjangan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan campur tangan sehingga satu kali kelak COVID dapat berhenti dan kami boleh kembali hidup normal sebagaimana mestinya. Tuhan, terima kasih banyak. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Havenu Shalom Elohim. Shalom. Ya, Oke, Shalom. Terima kasih Bara. Thank you very much. terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih.